jalan. Bukannya sedih banget. Kita jalan kemana sih? Ke bus stop, I think. So yeah. Nyebrang. Oh. Ini SMM harus lihat effort kita demi ke museum. Pegang HP gue. Enggak pegang gini. Wow. Kita udah ditunggu Tani. Stovia merupakan sekolah untuk pendidikan dokter pribumi di Batavia pada zaman kolonial Hindia Belanda yang saat ini menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sekolah ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga medis yang berkualitas dan murah. Dr. Sutomo adalah salah satu murid Stovia yang aktif dalam pergerakan nasional, di mana beliau mengikuti diskusi dan menulis artikel tentang pentingnya pendidikan dan kebudayaan. Beliau juga membentuk organisasi modern pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo. Ia tidak hanya menjadi salah satu pendirinya, tetapi juga menjadi pelopor dalam mengarahkan langkah organisasi tersebut. Bagaimana Dr. Sutomo membentuk satu organisasi yang penuh semangat memperjuangkan kesejahteraan, baik dalam bidang pendidikan, kebudayaan, ataupun politik, sangat menginspirasi kita sebagai generasi baru. Banyak sekali keteladanan beliau yang dapat kita terapkan, yaitu membela negara dari konflik, melestarikan unsur-unsur sosial budaya, memiliki kesadaran pentingnya kedaulatan negara, sifat pantang menyerah, dan terus memperjuangkan hak-hak rakyat yang termasuk dalam nilai kemanusiaan. Dengan menerapkan nilai-nilai keteladanan beliau dalam kehidupan sehari-hari, kita menghargai perjuangannya sebagai pahlawan dan juga membentuk kebiasaan yang baik. Gedung Stovia tidak lagi dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan kedokteran atau kos di rumah penduduk yang ada di daerah sekitar Salemba. Hai guys, jadi tadi kita habis ke audio visual room, terus and after this kita bakal wawancara ke kakak-kakaknya. Udah. Kalau boleh tahu siapa sih sosok Pak Sutomo ini? Sutomo itu adalah sosok pemuda yang menginspirasi pemuda-pemuda yang lain dengan beliau membela bangsanya dengan mendirikan organisasi Budi Utomo. Walaupun dalam mendirikan organisasi Budi Utomo banyak tantangan, banyak rintangan, bahkan hampir dikeluarkan dari sekolah Stovia, tetapi beliau tetap membela organisasi Budi Utomo demi bangsa Indonesia. Mungkin itu jadi motivasi untuk para pelajar sekarang. Kisah Sutomo yang masih pelajar mampu membangunkan semangat pemuda-pemuda di Indonesia dan mendirikan organisasi Budi Utomo yang merubah pergerakan nasional di Indonesia. Apa saja jasa-jasa dari Dr. Sutomo bagi negara Indonesia? Untuk jasa-jasanya mungkin organisasi Budi Utomo tadi ya, sebagai ketua organisasi Budi Utomo, dan beliau mampu membangkitkan pemuda di seluruh Nusantara untuk melawan penjajah, dan mungkin itu berjasa banget bagi bangsa Indonesia. Apa pencapaian terbesar Pak Sutomo? Untuk pencapaian terbesar mungkin dengan mendirikan organisasi Budi Utomo ya. Walaupun banyak rintangan, banyak tantangan dari pemerintahan Belanda, tetapi beliau masih mampu melewatinya dan berhasil mendirikan organisasi Budi Utomo dan sebagai ketuanya. Bagaimana cara beliau membela negara Indonesia? Cara beliau membela negara Indonesia, jadi beliau membela negara Indonesia dengan merubah pergerakan nasional di Indonesia. Dengan adanya organisasi Budi Utomo, beliau mampu merubah pergerakan nasional di Indonesia yang tadinya melawan penjajah menggunakan peperangan, menggunakan fisik, menjadi menggunakan tulisan, gagasan. Dan yang tadinya bersifat kedaerahan
bersifat daerah masing-masing menjadi bersifat nasionalisme, bersatu. Dan yang paling penting beliau mampu membangkitkan seluruh pemuda di seluruh Nusantara Indonesia untuk melawan penjajah. Mungkin itu penting banget. Kenapa? Mungkin yang tadi udah dijelaskan tentang organisasi Budi Utomo, semangat beliau membangun organisasi Budi Utomo, membangkitkan pemuda-pemuda di seluruh Nusantara, merubah pergerakan di Indonesia. Jadi itu sangat penting banget sih bagi bangsa Indonesia, terutama untuk generasi muda sekarang ya. Semoga aja termotivasi dengan setelah mereka berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional, belajar tentang Sutomo, menjadi terinspirasi dari kisah beliau. Dan beliau umurnya masih 21 tahun pada saat mendirikan organisasi Budi Utomo. Itu dengan umur yang masih muda, berjuang sebegitu hebat, itu udah luar biasa keren Pak. Pak Sutomo ini kalau di Stovia gitu kayak ada yang kayak jelasin ke dia sifatnya kayak gimana gitu. Sifat maksudnya Kayak sehari-hari gitu. sifat kesehariannya. Iya. Kalau Sutomo sifat kesehariannya pekerja keras. Kerja keras, beliau juga rajin, walaupun banyak tekanan, tantangan dari pemerintahan Belanda, tetapi beliau tetap gigih, tetap sabar. Mungkin itu sih. Oke. Pantang menyerah intinya, ya wow lah, best. Wow. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih. Ya sama-sama. Dari sana. Oke. Selamat siang Mas. Siang. Saya Fadil. Aku di sini pengen wawancara Mas tentang museum ini. Boleh. Berapa lama masa jabatan Pak Sutomo? Kalau masa jabatan Sutomo di organisasi Budi Utomo, Ya. kalau untuk masa jabatan Sutomo sendiri cukup lama, dari 1908 dan 1913 beliau diganti sementara karena pada tahun 1913 ada Kongres Budi Utomo di Yogyakarta yang berisi tentang pemindahan kepengurusan organisasi Budi Utomo dari pelajar Stovia pindah ke para bupati. Kenapa dipindah? Supaya pelajar Stovianya fokus ke pendidikan, jadi dipindah ke para bupati yang diketuai oleh RAA Tirtokusumo. Oh, jadi organisasinya itu dipindahin biar para pelajar di sini tuh Fokus ke belajar pendidikan, gitu ya? tidak fokus ke organisasi. Oke. Apa yang membuat Mas terinspirasi dari sosok beliau? Saya? Ya. Omongnya saya Dr. Sutomo. terinspirasi dari, kalau untuk saya sendiri terinspirasi beliau dari beliau mampu memotivasi dan membangkitkan pemuda-pemuda pada masa itu. Jadi itu bagi motivasi saya sendiri bahwa beliau bisa membangkitkan, kenapa saya enggak gitu. Jadi untuk lebih ke depannya menjadi lebih baik untuk bangsa kita. Oh, oke. Ya. Dan yang ketiga sama. Keempat ya. Yang ketiga, apa yang membuat Bapak terinspirasi dari apa saja profesi dari Sutomo? Profesi. Kalau untuk pas masa di Stovia ya, profesi Sutomo pelajar, terus juga menjadi setelah lulus dari Stovia menjadi dokter, dan juga balik menjadi ketua organisasi Budi Utomo. Perbedaan organisasi Budi Utomo dengan yang sebelum-sebelumnya gitu? Perbedaan organisasi Budi Utomo, jadi organisasi Budi Utomo itu organisasi modern pertama. Dalam artian modern pertama, organisasi Budi Utomo adalah organisasi terstruktur pertama kali di Indonesia, di mana ada ketua, ada wakil ketua, ada bendahara, sekretaris, dan lain-lain. Dan organisasi Budi Utomo juga organisasi yang menginspirasi organisasi-organisasi lain. Bisa dibilang ibu organisasi Indonesia. Jadi sebelumnya tuh nggak ada gitu ya urutannya. Jadi acak aja gitu organisasinya ya. Belum ada organisasi sebelum organisasi Budi Utomo gitu. Iya. Ada organisasi, ada, cuma nggak terstruktur. Kenapa Jadi namanya modern? They ask you how you are, you just have to say that you're fine. modern itu karena terstruktur. Jadi ada ketua, kalau ketuanya nggak ada bisa diganti. Kalau yang sebelumnya tuh belum modern karena nggak terstruktur. Jadi ada ketua organisasi, setelah ketuanya hilang, organisasinya bubar karena nggak ada ketuanya. Mungkin segitu dulu deh Mas wawancara dari kami. Terima kasih ya Mas. Oke.
balik deh. Hai guys, jadi kita habis wawancara and kebalik. Emang gue sengaja tadi megangnya udah kebalik. Dia lapar. Bilang kakak tadi. Ya kakak. Kebalik itu kakak. Kalau itu kebalik. Aduh. Iya. Terus habis itu kita habis ini mau balik. Actually I'm satisfied with balik ke rumah. I'm satisfied with the answers. Ya, kamu gimana Nat? Oke. Dadah. Sekian dari kita. Bye guys. Tutup. Tutup.